Tapi dari Dinada ada keinginan untuk ketemu. Resanya nggak mau, belum bales. Resanya nggak mau. Itu disampaikan langsung. Simpelnya gitu tadi kak, maksudnya Reza kan di Jakarta, kan pasti tahu, temen-temen kakak semua pun tahu Reza ada di mana, kenapa nggak langsung aja. Daripada banyak ngomong, daripada banyak klarifikasi, mendingan datengin langsung, panggil media, panggil wartawan, peluk anaknya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Sebelum kita memulai video ini, aku pengen infoin dulu nih buat kalian yang sering banget aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa pakai namanya sunscreen teman-teman. Nah, aku lagi pakai sunscreen dari Vaseline yang SPF-nya itu 50. Ini ringan banget dan nggak lengket, bantu ngelindungin kulit dari sinar matahari biar nggak kusam ataupun belang teman-teman. Nah, kalau kalian mau cobain produk Vaseline ini, teman-teman bisa langsung aja klik link di bawah video ini atau deskripsi. Langsung aja check out ya. Ya, hari ini kita coba membahas soal update-annya, di mana katanya Denada itu pengen nemuin si Reza, tapi si Reza nggak bales-bales nih, gitu. Nah, kayak gimana versi lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Seperti biasa, aku selalu mengingatkan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan kesukaan yang sedang viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, ini dia di mana ada momen pengacara Denada ungkap Denada berkeinginan untuk bertemu, tapi sampai sekarang Reza belum membalas pesannya. Kita dengerin guys dari sisi pengacaranya Denada. Untuk bersama lagi begitu mas atau? Ya iya mas, namanya ibu sama anak. Oh, dihubungi terus kok Rezanya. Rezanya ya nggak bales. Itu ya? Denada menghubungi Reza gitu. Sudah ada buktinya cat-catnya. Infonya ada jadwal untuk ketemu sama Reza, mas. Rezanya nggak mau, masih belum bales. Tapi dari Dinada ada keinginan untuk ketemu. Rezanya nggak mau, belum bales. Resanya nggak mau. Itu disampaikan langsung atau melalui orang mas? Lewat chat gitu atau Langsung kan punya nomor HP masing-masing. Infonya Denada blokir. Komunikasi dengan keluarga. Enggak betul ya? Fitnah, Oh, fitnah ya. Oke, siap. ada. Cemana pula ini Reza kagak mau. Awalnya katanya dia pengen ketemu sama Denada, pengen diakui, diajak ketemu nggak mau. Oke, kita jangan berpikir negatif dulu. Kita lihat dari sisi Rezanya teman-teman ya. Alasan Reza dirinya belum jawab ajakan Denada bertemu. Yuk kita dengerin. Respon panjang lebar. Makanya di nada itu kan sebetulnya nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan gimana dia tinggal kan. Itu loh. Dia salah semua nanti karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Denada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini mau merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia. Oh bentar. Jadi Reza itu pengen ngerespon, tunggu dari pihak pengacara dulu nih, lebih baik direspon atau tidak, takut salah langkah. Karena semuanya dia takut nanti salah langkah, salah tanggap juga. Dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu tak, manggil mbak tak. Soalnya di dalam cecetan itu Dinada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan, coba gimana rasanya? Ayo coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya, apa ya, perasaan ini bisa meluap gitu loh. Ya, takut aja untuk menjawab, takut salah, takut gitu, lebih ketakut aja. Takutnya kan udah dikecewakan, ditolak atau bagaimana Reza? Ya, takut itu terulang lagi. Kan gini-gininya kan pastinya kan Mbak Dina kan tahu Reza di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa harus melalui WhatsApp? Iya, Reza sampai sekarang masih manggil Mbak. Iya, balik lagi, canggung nggak? Canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Iya, ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi kak, maksudnya Reza kan di Jakarta, kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Reza ada di mana, kenapa nggak langsung aja gitu. Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya, sangat ingin. Menunjukkan sama saya balasan chat itu panjang sekali.
Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebenarnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil mbak, kalau sekarang masih panggil mbak, mau panggil ibu atau gimana, itu kan canggung. Coba lah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun, yang awalnya panggil mbak, ujung-ujung panggil ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Gitu loh. Punya itu kalau saya lihat itu di Nada itu ada keinginan untuk ketemu dia, tapi ada ketakutan untuk ketemu dengan orang tua saya. Yang saya baca ya situasinya ya. Kalau dia memang betul-betul mengakui bersalah, betul-betul dia gentleman, ya sudahlah. Bagi orang tua saya di Nada ini bukan keponaan ya. Karena dia pengganti dari orang tuanya di Nada yang sudah nggak ada. Kalau di Nada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah, tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, ya datang ke Nada, saya kan sudah bilang di dalam konversi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibuka pintu lagi gitu loh. Oke, itu dia dari klarifikasi pihak Reza, teman-teman. Gimana teman-teman, kalau kalian di posisi itu, mungkin yang aku tangkap Reza itu takut terulang kembali gitu ya kejadiannya, cuma jangan-jangan di media aja nih gitu, biar masalah ini reda, tato kejadiannya terulang, gak diakui lagi lah si Reza ya. Oke, gimana kalau misalnya mereka ini udah mediasi dan baikan? Ya mungkin tuntutan 7 miliar itu bakal gugur sih, bakal ditarik Reza juga gitu kan. Manajemen ungkap Denada kini berada di Singapura, ingin bertemu dan peluk Reza Rosano. Nah, tapi melalui chat dulu ya. Kenapa nggak langsung ketemuin itu juga ya? Ya mungkin Denada juga canggung. Kita berpikir positif. Denada canggung guys, pengen ketemu Reza karena kan udah lama ya. Senang sekali dan bahkan dia pingin banget ketemu sama Reza. Sangat ingin sekali. Daripada banyak ngomong, daripada banyak klarifikasi, mendingan datangin langsung, panggil media, panggil wartawan, peluk anaknya, minta maaf sama anaknya langsung ya, bukan lewat media sosial atau lewat manajer atau kuasa hukum. Yes. Minta maaf juga sama mungkin yang sudah merawat Reza karena selama ini mungkin komunikasinya nggak bagus. Kasih semua yang harusnya menjadi hak Reza yang dulu tidak pernah dia dapatkan dari ibunya. Itu baru membuat publik percaya dan simpatik. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong doang, katanya pengen ketemu, tapi malah misalnya ke Singapura gitu, pengen ketemu, tapi katanya didatengin 3 jam nggak dibukain pintu. Lah, gimana coba? Gimana publik mau percaya? Gimana publik juga mau nggak benci sama Denada? Kalau kayak gini terus ya yang ada makin kemana-mana gitu. Sekarang kan muncul pemain-pemain baru di dalam drama ini kan ya. Ada yang ngaku istrinya Reza dulu, yang sebenarnya juga tidak ada kaitannya dengan kasus ini kan. Ada siapa tuh yang katanya kemarin mengungkapkan Denada katanya punya 3 anak gitu. Nah, ini adalah akibat dari lamanya Denada ini merespon kasus ini dengan tepat gitu. Akhirnya apa? Malah kemana-mana, aibnya semakin kebongkar, bumbunya makin banyak, dramanya makin panjang. Datengin, peluk, minta maaf, terus juga kasih semua yang Reza tidak dapatkan selama ini. Ya kasih sayang maksudnya, yang tulus ya. Ini bagus banget nih solusi dari netizen ya. Kalau kita lihat komentarnya, ya manajernya selalu ngomong Dena senang pingin ketemu banget, pingin peluk, tapi kenyataan sana omongannya beda. Ya kan? Adab dari Reza luar biasa bagus banget. Didikan dari mamanya Reza yaitu Ibu Rati dan keluarga luar biasa hebat banget. Bagaimana dia berbicara dan juga menghadapi para media dan juga wartawan. Kalian harus lihat ini. Maaf ya kak, kalau tanya ke kuasa hukum Reza aja. Siap, Reza mungkin kegiatan hari ini aja deh. Piye? Hari ini live sama Peter Sweet. Oke, memang hari ini artinya 10 hari di Jakarta. Emang kerjaan semua nih ya?
berturut-turut? Alhamdulillah, bukan berturut-turut sih, alhamdulillah aja. Resa juga belajar lebih baik lagi kak, gitu. Nyangka nggak sih Resa? Kenapa? Nyangka nggak sih sampai di Nggak titik nyangka, ini? Kak. Sampai sekarang masih kayak tidur gitu. Oke, terima kasih juga buat kakak-kakak juga yang di sini dukungannya buat Resa. Resa bisa sampai segini nih. Karena juga kakak-kakak semua yang udah support Resa. Resa nggak nyangka loh kak, kayak tidur. Tapi untuk memang untuk saat ini stay di Jakarta atau bolak-balik nanti ke Banyuwangi Res untuk kedepannya? Bolak-balik sih kak, tapi ya lihat ke depannya aja gitu. Mau stay di Jakarta untuk nanti karir pekerjaan? Entertain. Ya Resa pasrah aja, kan udah di jalannya nih kak. Besok rencana Kesana nggak? Iya dong. Pulang nih. Ya, Ini. insya Allah. pulang kak malam ini kak? Insya Allah. Insya Allah berarti besok akan Ke sana, terus Ya. nanti ada kerja lagi, balik lagi ke sini. Ya begitulah kak. kamu ucapin terima kasih siapa sih Resa? Khususnya mama pertama, kedua orang tua, terus kakak yang selalu sama Resa. Boleh sebutin nggak boleh ya? Boleh. Kakak Sheila yang selalu sama Resa, sama kakak-kakak netizen semuanya, ibu-ibu online-nya Resa, kakak-kakak online-nya Resa, itu semuanya Resa terima kasih banyak. Tanpa mereka Resa nggak jadi seperti ini kak. Itu semuanya soalnya udah Resa anggap ibu Resa sendiri, sudah Resa anggap kakak Resa sendiri. Jadi siapapun yang ketemu Resa misalkan gimana nggak apa-apa, aman aja gitu. Nasihat dari Mama Rati itu gimana bahasa Indonesianya ya? Ya serba penggol. Nggak ada translate-nya. Jangan kurang ajar, jangan ngelawan ke orang tua yang lebih tua, dan meskipun sepantaran itu jangan ngelama itu. Apa tuh? Ngelama itu ya itu ngelama, pokoknya bahasa Jawanya ngelama, bahasa Banyuwanginya gitu. Terus harus sopan santun ke siapapun, meskipun di bawahnya Resa harus tunduk. Bagaimana? Keren banget ya cara dia menjawab wartawan, media, sopan santun, adab, dan juga selalu agak menundukkan badan gitu. Dan juga ini pelajaran banget sih ya buat semua orang-orang juga dari kasus Reza ini. Ini hal positif yang luar biasa banget loh. Dari anak yang mungkin punya rasa kecewa dengan mencari pengakuan dari ibunya kemarin, dan sekarang dikasih rezeki yang luar biasa banyak endorsan, banyak produk yang menginginkan dia, dan juga pastinya kita bisa ngelihat bagaimana adabnya dia, dan juga bagaimana cara dia bertegur sapa, dan juga menghadapi para media dengan begitu sabar. Dan yang pastinya juga dia bilang terima kasih loh buat kalian para ibu-ibu online ya, para mama-mamanya online yang udah dianggap sebagai orang tuanya, dan juga kakak-kakak online ya kan yang sudah mensupport dia begitu luar biasa. Dan juga pastinya kita berharap banget nih semoga Reza terus mempunyai adab seperti itu, sopan santun, tata krama, ya kan? Dan juga pastinya juga ini pelajaran juga mungkin buat para netizen, buat anak-anak sekarang, dan juga buat semua generasi sekarang untuk bisa berbicara dan juga mencontoh bagaimanakah cara seorang Reza yang kemarin ya, atau mungkin sampai hari ini punya luka yang mendalam, tapi dia tetap mengeluarkan dan juga mau mengemukakan bagaimana bertutur sapa yang baik, dan juga bagaimana dia mempunyai adab yang luar biasa. Dan juga pastinya nih kita harus terima kasih banget nih buat Mama Rati dan juga keluarga yang dari kecil sudah mendidik dan juga sudah memberikan pola asuh yang luar biasa, banyak tata krama, sopan santun, cara berbicara, hormat kepada orang yang lebih tua, dan juga menghargai siapapun orang-orang yang mensupport dia tanpa membenci haters ataupun tanpa membenci orang-orang di masa lalunya dia. Dan juga pastinya ini pelajaran luar biasa banget, dan aku tuh bangga banget ya bisa namanya mengikuti dan juga memberikan sharing-sharing tentang hal-hal luar biasa dari seorang Reza. Kita nggak mengenal dia secara pribadi, cuman dari hari ke hari, dari dia menghadapi kasus, dukungan keluarga besarnya, Mama Rati dan keluarga dari Banyuwangi, dan juga pastinya bagaimana dia menunjukkan kenaturalannya dia sebagai seorang pribadi, di mana dia ketika itu atau mungkin sampai saat ini masih rasa kecewa dan juga masih rasa mengharap untuk dapatnya pelukan dari seorang ibunya yaitu Denada, tapi dia tetap menjalani hari dengan baik, dan juga bagaimana dia selalu hormat
anak dan juga selalu bersyukur sekali dan selalu mengedepankan tata krama serta sopan santun yang luar biasa ketika dia berhadapan dengan brandnya. Bravo buat Reza, sukses selalu dan juga pastinya kalian pasti bangga banget ya. Dan semoga ini bisa diterapkan kepada semua generasi ataupun mungkin kalian yang punya anak-anak ya, dan juga para remaja-remaja dimanapun kalian berada, bahwa ternyata dari namanya kisah sedih seorang Reza, rasa kecewa dan juga rasa mengharapkan pelukan dari seorang ibu, dia tetap namanya membuat men-trigger dirinya bahwa sopan santun itu penting, dan juga pastinya ajaran dari keluarganya dia, Mama Ratih dan juga seluruh keluarganya dia memberikan satu buah pola pengajaran yang luar biasa banget. 2 jempol, dan kita pasti selalu mensupport hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik siapapun itu, dan juga pastinya semoga Reza tetap menjadi pribadi yang sopan, pribadi yang baik ya. Atau mungkin kalau misalnya ada bakat-bakat tertentu dan ada tawaran-tawaran tertentu yang memang membuat dia terkenal, satu pesannya adalah ambil yang sesuai dengan kemampuan kamu ya, dan juga kalau misalnya ada bakat terpendam diasah dulu ya, sampai pada akhirnya ketika orang meng-hire kamu tidak mengecewakan orang lain, seperti kamu tidak mengecewakan semua ibu-ibu online ya yang sayang sama kamu, dan juga para kakak-kakak online yang selama ini selalu memberikan support buat kamu biar kamu menjadi orang yang luar biasa hebat. Dan juga pastinya ini adalah berkat dari Tuhan. Bagaimana kamu dengan begitu sabarnya, begitu luar biasanya, begitu legowonya menghadapi semua kasus, dibantu dengan keluarga kamu, terutama om kamu yaitu pengacara Pak Ronald yang selalu ada di garda terdepan, dan juga keluarga besar kamu. Dan pastinya kita semua mendukung kamu. Oke, cukup panjang ya pesannya ya, sampai saya tidak bisa berbicara. Tapi itulah ya respon dari Reza ya, ciri khas Banyuwangi ya, dari logatnya. Dan kira-kira siapa nih ibu online-nya, ada nggak dari sini nih ya. Tapi kalau kita lihat di kolom komentar, aku salah satu ibu online-nya Reza yang selalu bela Reza dari orang-orang yang mengkujit Reza, Mama Rati dan Bang Ronald di medsos. Sehat selalu ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe dan check out untuk di video bawah sini atau di bawah di deskripsi video ini. See you, goodbye. Subscribe guys. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.